entah dengan dia menghilangkan barang bukti atau dengan membuat kesaksian palsu. Ini semua adalah bentuk kezaliman. Kezaliman pada kehormatan adalah misalnya dengan ghibah, ya, itu adalah kezaliman pada kehormatan. Menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, menuduh orang-orang yang baik dengan perbuatan zina. Ini bagian dari kezaliman pada kehormatan sesama muslim. Ikhwani fiddin, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Jadi kezaliman pada hakikatnya adalah menempatkan sesuatu bukan pada hakikat. Kezaliman pada hakikatnya adalah melampaui batas, ya. Dan kezaliman ada kalanya kezaliman pada diri sendiri, yaitu ketika seseorang melalaikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan bahwa semua bentuk kemaksiatan adalah kezaliman. Kemudian yang kedua adalah kezaliman kepada orang lain, baik pada nyawanya, darahnya, ataupun pada hartanya, dan juga pada kehormatan orang lain. Semuanya dilarang oleh Nabi kita SAW, dilarang oleh agama kita yang mulia. Bahkan Nabi kita di dalam hadis ini tidak sekedar melarang perbuatan zalim, bahkan beliau mengatakan ittaqud dzulma, ittaqu adzulma, jauhkan oleh kalian kezaliman. Ya, di sini perintahnya adalah untuk menjauhkan kezaliman. Perintahnya adalah untuk menjauhkan kezaliman. Menjauhkan kezaliman lebih daripada meninggalkan kezaliman, lebih daripada meninggalkan kezaliman. Ya, meninggalkan suatu kezaliman bisa saja, ya, meninggalkan suatu kezaliman bisa saja disertai dengan mendekatinya, sementara menjauhinya berkonsekuensi meninggalkannya. Sehingga ada kalanya kita akan meninggalkan sesuatu yang sebenarnya sifatnya mubah, ya. Kadang ada kalanya kita meninggalkan sesuatu yang sifatnya mubah, yang sifatnya boleh, demi apa? Demi menjauhkan kezaliman. Sehingga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqul zulma, yang artinya jauhkanlah oleh kalian kezaliman, di dalam hadis berikutnya nanti, ya, ini adalah lebih daripada sekedar meninggalkan kezaliman. Ikhwani fiddin, ma'asyar muslimin rahimani rahimakumullah. Apa dampak dari perbuatan zalim? Dampak dari kezaliman adalah akan mendatangkan kezaliman kelak pada hari kiamat. Adzulmu, ya, di sini Nabi SAW mengatakan adzulmu dzulumatun yauma al-qiyamah, bahwasanya kezaliman itu semua jenisnya, semua bentuknya akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Di sini menggunakan bentuk jamak dzulumat, ya, menggunakan bentuk jamak dan lil kathrah, ya, menunjukkan banyak, dan banyaknya sangat banyak, ya. Sehingga tidak hanya mendatangkan satu kegelapan, tapi akan mendatangkan kegelapan yang banyak. Kegelapan di alam kubur, kegelapan di atas sirat, kegelapan di dalam api neraka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman. Adzulmu dzulumat, ya, kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan. Dan sebagian ulama kaum muslimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya makna dari dzulumat di dalam hadis ini adalah asyada'id. Maknanya adalah asyada'id wal ahwal, kesulitan. Ya, dan ini semakna atau sejalan, makna ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 63. Allah berfirman, "Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri." Terangkanlah, siapakah yang menyelamatkan kalian dari kesulitan ketika di darat dan di laut. Dhulumat di sini artinya kesulitan. Dan kedua makna ini sama-sama benarnya.
ya, bahwasanya kezaliman akan mendatangkan kegelapan, ya, akan melahirkan kegelapan dan juga akan melahirkan kesulitan-kesulitan. Sehingga kelak pada hari kiamat orang-orang yang zalim mereka tidak akan mendapatkan cahaya. Mereka tidak akan mendapatkan cahaya layaknya orang-orang munafikin dan orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka tidak mendapatkan cahaya. Orang-orang munafikin, ya, mereka awalnya diberikan cahaya, kemudian setelah itu cahaya mereka padam. Ketika mereka berjalan di atas sirat, orang-orang munafikin ketika berjalan di atas sirat, awalnya ada cahayanya. Kemudian setelah itu cahaya itu hilang. Ya. Kemudian setelah itu cahayanya hilang. Sehingga mereka memanggil-manggil orang-orang beriman untuk bisa ikut memanfaatkan cahayanya orang beriman. Adapun orang yang beriman, dan di antara ciri orang beriman adalah meninggalkan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Kelak pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang beriman, laki-laki dan juga perempuan, cahaya mereka akan berjalan di hadapan mereka dan juga di samping kanan mereka. Ya. Adapun orang-orang kafir maka mereka tidak mendapatkan cahaya. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya, hadis yang kelima, dan masih berkaitan dengan hadis yang keempat, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Dikatakan an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dzulma, ittaqu adz-dzulma, jauhkan oleh kalian kezaliman, jadikan ada penghalang, ada pembatas antara kalian dengan kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan-kegelapan dan juga kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Sebagaimana yang kita jelaskan di hadis nomor 4 tadi. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wattaqus syuhha, wattaqu asyuhha, dan jauhkan juga oleh kalian kekikiran, kebakhilan, kepelitan, ya. Wattaqus syuh, ittaqu diambil dari kata taqwa, ya, dan maksudnya adalah menjadikan penghalang antara kita dengan yang lain. Nah, wattaqus syuhha, jauhkan oleh kalian kekikiran, kebakhilan, jauhkan dan jadikan ada jarak antara kalian dan kekikiran atau sifat kikir dan sifat bakhil. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, ya, ini lebih daripada perintah meninggalkan kebakhilan, lebih dari perintah meninggalkan sifat kikir, sifat bakhil. Karena Nabi SAW menggunakan ungkapan wattaqudz dzulma, jauhkan, jadikan ada jarak antara kalian dengannya, ya. Apa alasannya? Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya sifat bakhil, sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dan apa yang menjadi sebab binasanya umat-umat terdahulu juga menjadi sebab binasanya umat ini, ya. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun di sini dibawakan hadisnya tidak dibawakan lengkap. Lengkapnya berbunyi, hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Bahwasanya kezaliman, sifat kikir, sifat bakhil
yang menjadi sebab binasanya umat-umat sebelum kalian disebabkan karena sifat bakhil tersebut menjadikan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, asyuha, ya, yang biasa kita artikan dengan sifat bakhil atau sifat kikir. Dan sebenarnya kaum muslimin rahimakumullah, sifat syuh atau sifat bakhil, ya, sifat kikir, dia adalah lebih daripada sifat al-bukhl. Jadi di dalam istilah agama ada syuh, ada bukhl. Ya, ada syuhun dan ada bukhl. Tidak menerjemahkan, kadang diartikan sama-sama artinya kikir atau bakhil. Namun, ya, pada hakikatnya sifat syuh itu lebih daripada sifat bukhl. Karena sifat asyuh hakikatnya adalah sifat bakhil atau sifat pelit yang disertai dengan sifat rakus. Sifat pelit yang disertai dengan sifat rakus dan sifat tamak pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga asyuh hakikatnya adalah bakhil yang peles, ya, bakhil yang ditambah dengan sikap tamak dan rakus. Ikhwani fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga sikap syuh ini atau sikap bakhil ini, dia mencakup dua hal. Pertama, dia bakhil dengan apa yang dia punya. Dia bakhil, dia pelit, dia kikir dengan apa yang dia punya. Dia tahan apa yang dia miliki, dia tahan. Tidak diberikan, dia tidak bagi kepada orang lain. Ya. Ketika ada kewajiban pada dia untuk berinfak, kewajiban untuk mengeluarkan zakat, kewajiban untuk memberikan hak orang-orang miskin, orang-orang fakir, dia tahan, dia tidak berikan. Dan apa yang dimiliki oleh orang lain, apa yang ada di tangan orang lain, dia tamak kepadanya, dia rakus, ya. Bahkan ketika orang lain menginfakkan hartanya, ketika orang lain menyedekahkan hartanya, orang lain menyedekahkan hartanya dengan lapang dada, dengan tulus, hati ikhlas, justru dia yang keberatan. Dia yang sayang, ya, dimatakan sayang dia terlalu banyak berinfak, sayang dia terlalu banyak memberikan orang lain, ya. Jadi ini adalah sifat syuh. Apa yang ada di tangannya dia bakhil, tidak mau dia keluarkan. Yang ada pada milik orang lain dia tamak, dia rakus. Dan ini yang disebut dengan asyuh. Ikhwani fiddin ma'asyar muslimin rahimakumullah, sifat bakhil ini, sifat kikir yang disertai dengan sifat tamak, sifat rakus terhadap hak orang lain, ini menjadi sebab kebinasaan, ya. Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Sifat kikir yang disertai dengan tamak inilah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dan Nabi kita SAW mengabarkan hal ini, mengabarkan bahwa umat sebelum kita, orang-orang sebelum kita, mereka dibinasakan dengan sifat kikir, mereka dibinasakan dengan sifat bakhil, bukan sebatas berita.
bukan sebatas berita yang kemudian kita tangkap beritanya. Tidak. Tapi dia adalah berita yang mengandung peringatan. Peringatan agar kita tidak bakhil seperti mereka, agar kita tidak dibinasakan sebagaimana mereka dibinasakan disebabkan karena kebakhilan dan kekikiran mereka. Dan ini ajakan untuk mengambil ibrah, ya, ajakan dari Nabi kita sallallahu untuk mengambil ibrah dengan apa-apa yang telah terjadi pada umat-umat sebelum kita, ya. Dan di Al-Quran banyak berita tentang umat-umat sebelum kita, baik orang-orang yang saleh ataupun orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, baik orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah ataupun orang-orang yang disiksa dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berita-berita tersebut, kisah-kisah tersebut dibawakan dalam Al-Quran dan juga banyak disampaikan di dalam hadis-hadis Nabi SAW untuk kita ambil pelajarannya. Ya, jika itu adalah berita buruk tentang mereka, tentang kebinasaan mereka, agar kita jauhkan supaya kita juga tidak binasa seperti mereka. Jika orang-orang sebelum kita, kaum muslimin rahimakumullah, dibinasakan karena sifat kikir, sifat bakhil, maka umat ini pun juga akan dibinasakan bila dia memiliki sifat yang sama, yaitu sifat bakhil, sifat kikir, sifat tamak. Wal muradu bil halak al-halakul hissi fid dunya. Kebinasaan di sini maksudnya adalah kebinasaan di dunia. Ya, kebinasaan nyata hakiki di dunia. Wakila al-halaku fil akhirah. Dan sebagian ulama mengatakan kebinasaan di sini adalah kebinasaan di akhirat. Dan tidak ada larangan, maksudnya tidak ada penghalang untuk menafsirkan kebinasaan di sini dengan kedua-duanya, bahwa orang yang bakhil, orang yang kikir disertai dengan sifat tamak rakus pada apa yang dimiliki oleh orang lain, maka dia terancam dengan kebinasaan di dunia, kebinasaan di akhirat. Bagaimana hal itu mendatangkan kebinasaan? Bagaimana sifat kikir mendatangkan kebinasaan? Karena sifat kikir, sifat bakhil, sifat rakus tamak mendorong perbuatan zalim. Ya. Mendorong perbuatan zalim, tindakan zalim. Rasulullah SAW mengatakan, hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sifat kikir mereka telah membawa mereka untuk menumpahkan darah saudaranya. Sifat kikir mereka menyebabkan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan terhadap mereka. Mereka membunuh, mereka merampas harta, mereka saling sakiti, saling sikat, ya, disebabkan karena sifat kikir, sifat bakhil. Kaum muslimin rahimakumullah, maka di dalam hadis ini pertama ada peringatan terhadap perbuatan zalim. Ya. Di dalam hadis ini terdapat peringatan terhadap perbuatan zalim atau sikap zalim dengan segala macamnya. Dan di dalamnya ada perintah untuk menjauhi perbuatan zalim, bahkan perintah untuk membuat jarak antara kita dengan kezaliman, disebabkan karena kezaliman memiliki risiko yang besar. Apa risikonya? Risikonya adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, bahkan kegelapan di dunia juga. Yaitu ketika seseorang tidak diberikan cahaya. Tidak diberikan cahaya
ya, di dunia dia tidak diberikan cahaya yang dengannya dia bisa membedakan kebenaran dengan kebatilan, dan tidak diberikan cahaya kelak pada hari kiamat. Sebagaimana juga kezaliman akan mendatangkan kebinasaan, kesulitan di dunia dan juga di akhirat. Maka lihatlah sirah orang-orang yang zalim. Lihatlah perjalanan hidup orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim, akhir hidupnya selalu tragis. Akhir hidupnya selalu buruk. Semakin tinggi kezaliman seseorang, maka semakin buruk kesudahan hidupnya. Lihatlah Fir'aun dan bala tentaranya. Lihatlah Qarun dan semua orang-orang zalim yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Mereka kesudahannya kesudahan yang buruk, ya. Itu di dunia sebelum di akhirat nanti. Maka Fir'aun, ya, setiap harinya dia disiksa di dalam kuburnya sampai kiamat nanti. Ikhwani fiddin, ma'asyar muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran berikutnya adalah peringatan terhadap sifat kikir. Peringatan terhadap sikap bakhil. Ya. Wa bayan annahu idza fasha fil mujtama' fahuwa alamatul halak. Serta penjelasan bahwa sifat kikir, sifat bakhil yang disertai dengan sifat tamak, jika telah tersebar di tengah masyarakat, maka itu adalah pertanda kebinasaan. Itu adalah alarm kehancuran. Li'annahu sababun min asbabil zulmi wal baghi wal udwan wa safkid dima. Karena sifat bakhil adalah satu di antara sebab-sebab kezaliman. Satu di antara sebab-sebab perbuatan melampaui batas dan menumpahkan darah. Fahuwa yahmilu alal qatli wa akhdhil mal. Sifat pelit, sifat kikir, sifat tamak menjadikan orang membunuh dan merampas harta. Wa yahmilu ala sariqati wal khiyanah, mengakibatkan pencurian dan tindakan khianat. Kama yahmilu ala qati'atir rahim, sebagaimana kikir bakhil membawa kepada pemutusan silaturahmi. Pala yasilu syahihu arhamah, maka orang yang pelit dia tidak akan pernah menyambung kerabatnya, disebabkan dia mengira menyambung kerabatnya akan mengurangi hartanya. Bahkan dia sendiri tidak mau dijenguk, tidak mau disambung, dikira keluarga yang menyambungnya hanya menginginkan harta yang dia miliki. Wala yuhsinu ilaihim lihubbihil mal wa hirsuhu lihubbihil mala wa hirsihi alaih, dan dia tidak akan pernah berbuat baik kepada kerabatnya karena kecintaannya kepada harta serta kerakusannya, ketamakannya terhadap harta. Wa qad yadhlamuhum bitta'addi ala amwalihim, ya, jangankan berbuat baik, bahkan orang yang kikir bisa jadi akan menzalimi kerabatnya, akan merampas hartanya, menipu kerabatnya, ya, imma bijahdiha aw sariqatiha wa akhdhiha, entah dengan menolak untuk memberikan hak keluarganya, atau mencuri harta keluarganya, atau dia merampasnya dengan sumpah palsu, dengan saksi palsu, dan cara-cara batil lainnya. Ikhwani fiddin, ma'asyar muslimin rahimakumullah, sifat bakhil dia adalah akhlak buruk, akhlak tercela. Sifat bakhil lebih-lebih yang disertai dengan sikap tamak pada apa yang dimiliki oleh orang lain, dia adalah perangai jelek, tunafi kamal al-iman, yang bertentangan dengan kesempurnaan iman. Wa tuaddi ila ta'addi ala ma harrama Allah,
menyebabkan tindakan melampaui batas pada perkara-perkara yang Allah haramkan. Wa mana'a minhu min malin aw ghairih, atau menghalangi hak orang lain, baik itu harta ataupun yang lainnya. Yang lainnya, misalkan dia punya ada orang yang butuh bantuan tenaga, dia mampu untuk membantu secara tenaga, tapi karena dia bakhil, pelit, dia tidak mau untuk mengorbankan tenaganya untuk orang lain. Ya. Dia punya kedudukan, dia orang yang terpandang, dan kedudukannya dia bisa membantu orang, tapi dia bakhil, dia pelit, tidak mau membantu sekalipun hanya dengan menjadi seorang perantara. Hatta qila inna syuha ra'sul ma'asi kulliha, sampai-sampai dikatakan bahwasanya sifat bakhil dia adalah otak dari semua kemaksiatan. Wa qad allaqallahu al-falaha 'ala al-wiqayati was-salamati min. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keberuntungan pada meninggalkan sifat bakhil dan selamat dari sifat bakhil. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Ya, surah Al-Hasyr ayat 9, Allah SWT berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga, yang diselamatkan dari sifat kikir, sifat bakhil yang merupakan tabiat dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan adalah orang yang diselamatkan dari sifat bakhil, orang yang dibebaskan dari sifat bakhil. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, menjelaskan ayat ini, hasarallahu al-falaha fi wiqayati syuhi nafsih wa tatallu'iha ila ma muni'at min. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya membatasi keberuntungan pada dijauhkannya seseorang dari sifat bakhil. Wa hirsuha ala ma yadurruha mimma tashtari min 'uluwin wa tarafu'in wa malin wa jahin wa ahlin wa maskanin wa ma'kalin wa mashrabin wa malbasin wa ghairi dzalika. Bahwa keberuntungan itu adalah ketika seseorang diselamatkan dari sifat kikir dan diselamatkan dari sifat tamak terhadap apa yang ada pada orang lain, baik berupa harta, berupa kedudukan, berupa keluarga, berupa tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Maka ikhwan fillah, masyarakat muslimin rahimakumullah, meninggalkan atau siapa yang Allah bimbing untuk meninggalkan sifat kikir, sifat bakhil yang disertai dengan sifat tamak, maka dialah orang yang beruntung sesungguhnya. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari sifat kikir dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya membebaskan kita dari sikap zalim dan sifat kikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memperbaiki agama kita yang merupakan inti dari semua urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dunia kita yang kita hidup di dalamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki bagi kita akhirat kita yang kepadanya kita semua akan kembali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada sore hari ini bermanfaat dan Allah bimbing kita untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan menjadi modal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla demi meraih kedudukan yang tinggi di sisinya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa semoga dirahmati